Baik, kita lanjutkan ke presentasi oleh kelompok 6 ya. Langsung aja dipandu nanti dengan Ivana Veronica selaku moderator. Nanti coba dibuka sesi tanya jawab kepada 3 pertanyaan terlebih dahulu. Tampilkan slide-nya yang mana kita presentasi oleh kelompok 6 ini membahas tentang etika dan budaya dari organisasi ya. Silakan Ivana dipandu. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi selamat siang Ibu dan selamat siang buat teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai etika dan budaya organisasi. Di sini saya Ivana Veronica Tarigan sebagai moderator dan teman-teman saya ada Jihan Tarigan, Anggun Tasya, Weni Dian Lestari dan Swaspril Yohana. Lanjut Bang slide-nya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika. Apa sih etika itu? Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak atau kebiasaan. Dalam bahasa sehari-hari, kita sering menyebutnya dengan etiket, yang berarti cara bergaul atau berperilaku yang baik, serta sering juga disebut sebagai sopan santun. Istilah etika banyak dikembangkan dalam organisasi sebagai norma-norma yang mengatur dan mengukur perilaku profesional seseorang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Jihan. Etika menggambarkan suatu kode perilaku yang berkaitan dengan nilai tentang mana yang benar dan mana yang salah dan berlaku secara objektif dalam masyarakat. Dengan demikian, etika dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Secara lengkap, etika diartikan sebagai nilai-nilai normatif atau pola perilaku seseorang atau badan atau lembaga atau organisasi sebagai suatu kelaziman yang dapat diterima umum dalam interaksi dengan lingkungannya. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai suatu persepsi umum yang diterima oleh seluruh karyawan dalam memandang sesuatu. Budaya organisasi dapat dipandang sebagai karakteristik yang memberikan nilai pada organisasi. Melalui budaya organisasi, organisasi memiliki identitas yang membedakannya dengan organisasi lain. Selain memberikan identitas pada organisasi, budaya organisasi pun menumbuhkan komitmen bagi para karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Budaya organisasi mempunyai karakteristik yang dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, budaya organisasi diberikan kepada karyawan dengan proses sosialisasi. Yang kedua, budaya organisasi mempengaruhi kita di tempat kerja. Yang ketiga, budaya organisasi berlaku pada 2 tingkat yang berbeda. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Budaya organisasi tidak saja secara kebetulan terbentuk, beberapa contoh diantaranya, yang pertama, supir taksi selalu melaporkan adanya barang semahal apapun yang tercecer. Yang kedua, Walmart, perlakuan karyawan dari atasan seperti mitra, mendorong dan melakukan inovasi bersama. Yang ketiga, National Panasonic, terkenal dengan prinsip senioritas untuk peningkatan karir. Yang keempat, birokrasi, staf yang malas, tidak cekatan, kurang ramah, korupsi, membuat SIM harus bayar. Kemudian ada moral. Moral adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, yang berarti cara hidup atau kebiasaan. Moral dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan etika. Moralitas dilandasi oleh nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh seseorang atau organisasi tertentu sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga bisa membedakan mana yang patut dilakukan dan mana yang tidak sepatutnya dilakukan. Di sisi lain, konsepsi moralitas dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh seorang memiliki dorongan untuk melakukan tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika moral. Pada dasarnya, dalam diri setiap orang ada dorongan untuk mencari kebenaran. Perbedaannya adalah pada kadar kuat tidaknya dorongan tersebut. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Yohana.
Dari uraian di atas dapat dibedakan antara etika dan moralitas sebagai suatu sistem nilai dalam diri seseorang atau organisasi. Moralitas merujuk kepada nilai-nilai yang diyakini dan menjadi semangat dalam diri seseorang atau suatu organisasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan etika merupakan nilai perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau organisasi ketika berinteraksi dengan lingkungan. Nilai-nilai moral dan budaya organisasi. Perilaku seseorang sebagaimana diketahui merupakan cerminan dari nilai-nilai yang dianut oleh orang tersebut. Nilai-nilai yang diyakini oleh individu tersebutlah yang mendasarinya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu atau memiliki tindakan atau perilaku. Nilai-nilai itu pula yang menyebabkan seseorang terdorong atau memiliki semangat untuk melakukan hal yang baik atau buruk. Salah atau benar, seseorang akan melakukan suatu tindakan apabila dia yakin bahwa tindakannya benar dan tidak akan melakukan suatu tindakan apabila diyakininya bahwa tindakan itu salah, baik menurut nilai-nilai yang dianutnya atau nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungannya. Nilai-nilai tersebut dapat kehidupan sehari-hari diacu juga sebagai moral atau moralitas. Dengan demikian, etika organisasi dapat pula diartikan sebagai pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok dalam organisasi, yang dapat akhirnya akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Selanjutnya. Adapun manfaat budaya organisasi. Budaya memiliki peran dalam menetapkan tapal batas, yang artinya bahwa budaya organisasi menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Yang kedua, budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para anggotanya. Yang ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan individual seseorang. Budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Pentingnya etika dalam sebuah organisasi. Beberapa alasan mengapa norma moral dan etika itu diperlukan dalam organisasi. Yang pertama, karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Yang kedua, agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib, manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip, dan ketentuan lain yang menyangkut pola perilaku. Yang ketiga, karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya, baik bersifat norma moral maupun etika, perlu dianalisa dan dikaji ulang. Yang keempat, karena etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sesuai dengan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Yang berikutnya ada kesimpulan. Pentingnya peranan etika dalam organisasi tidak mungkin lagi dapat dibesar-besarkan. Organisasi tidak mungkin berfungsi secara bertanggung jawab tanpa memiliki etika ketika menjalankan urusan kesehariannya. Setiap organisasi, baik publik maupun swasta, seyogianya memiliki dan menerapkan suatu tatanan perilaku yang dihormati setiap anggotanya dalam mengelola kegiatan organisasi. Tatanan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan utama bagi anggota organisasi dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Tatanan ini digunakan untuk memperjelas misi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip organisasi, serta mengaitkannya dengan standar perilaku profesional. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Jika teman-teman ingin bertanya, kami buka sesi pertama, 3 pertanyaan. Ya, silakan pertanyaan. Diberikan kesempatan kepada kawan-kawan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 6 terkait etika dan budaya dalam organisasi. Silakan.
Cut Elika, Mailan, Alia, Arif, Kadarman. Silakan berikan pertanyaan, Baby, Eva, Anissa. Bu, udah ada yang mau bertanya, Putri. Oke, silakan Putri. Saya ingin bertanya, coba kalian jelaskan apa hubungan etika dengan budaya di dalam suatu organisasi? Oke, terima kasih, Put. Saya mau bertanya. Silakan, Kak Darman. Coba kalian berikan contoh budaya dan etika di dalam suatu organisasi. Coba kalian berikan contoh budaya dan etika di dalam suatu organisasi. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Ya, silakan ditanggapi oleh kelompok 6. Sudah tiga pertanyaan ya. Masih 2, Rizky lagi ngetik di kolom komentar. Silakan Ivana ditanggapi pertanyaan dari Kadarman dan Putri. Bu, Ivana pengen jawab pertanyaan dari Putri. Ya, silakan Ivana. Pertanyaannya tadi, coba jelaskan apa kaitan etika dan budaya. Seperti kita tahu, hubungan budaya dan etika itu tidak dapat dipisahkan ya. Mereka saling melekat dan saling melengkapi satu sama lainnya. Karena ketika suatu komunitas itu menciptakan batasan dan aturan-aturan dalam etika, tentulah berdasarkan dari kebiasaan dan juga hukum yang berlaku di tempat tersebut. Karena terkadang suatu etika itu tidaklah berlaku sepanjang masa, tetapi pelapukan dan pemudaran nilai-nilai etika. Lalu, untuk membentuk ataupun batasan-batasan etika yang diperlakukan kebudayaan, itu berlaku pada komunitas tertentu. Nah, disitulah keterkaitan kebudayaan karena ukuran etis, patut atau tidak patut, layak atau tidak layak, nista atau mulia, memalukan atau tidak memalukan, semuanya merupakan bagian dari unsur-unsur kebudayaan. Itulah mengapa etika dan budaya itu saling berhubungan, mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Begitu, Bu, jawaban dari saya. Oke, tanggapan dari yang lain, anggota tim, oleh pertanyaan Kadarman, atau bisa menjawab pertanyaan dari Rizky maupun menambahi tanggapan dari Ivana terkait pertanyaan Putri ya. Sangat bagus pemaparan dari Ivana terkait pertanyaan Putri, di mana hubungan etika dan budaya itu tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan satu sama lain. Karena etika dan budaya itu sama-sama memiliki sikap moralitas bagaimana kita dalam membangun suatu organisasi dan hubungan. Oke, di chat sudah ada pertanyaan dari Rizky. Pertanyaannya cukup bagus ya. Perlukah pelatihan etika di dalam organisasi? Jika perlu, kenapa? Jika tidak, mengapa? Yang kita ketahui saat ini ya, benar sekali pertanyaan Rizky ini, bahwasannya kebiasaan dalam suatu perusahaan atau organisasi, banyak pelatihan, misalnya workshop pelatihan pembuatan surat menyuratkah, misalnya kalau dalam organisasi yang skala kecil, atau workshop pelatihan pengembangan SDM ya, seperti itu ya Ki. Jadi pertanyaan Rizky hari ini, apakah perlu nih dalam suatu perusahaan atau organisasi yang namanya khusus pelatihan etika?
Apakah sangat diperlukan? Dan kalau bisa Ibu tambahi, jika kawan-kawan mengatakan pelatihan etika di dalam organisasi itu perlu, seperti apa bentuk pelatihan etika itu menurut imajinasi ataupun menurut pengetahuan kawan-kawan selama ini? Bisa ditambahi Ivana dan dibantu oleh kelompok 6 yang lainnya. Silahkan. Atau bisa juga digabung dengan pertanyaan dari Kak Darman ya. Tadi menanyakan seperti apa bentuk konkret. Nah, jadi bisa nih 2 atau 3 orang bisa langsung menjawab ya. Bisa walaupun tadi sudah dijawab sama Ivana, bisa ditanggapi lagi pertanyaan dari Putri jika ada tambahan. Nah, Ibu memperjelas pertanyaan Kak Darman tadi, dia meminta bukti atau sedikit cerita konkret bagaimana etika dan budaya dalam organisasi. Silakan kelompok 6, silakan ditanggapi. Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Darman, Bu. Ya, silakan Jihan. Kan pertanyaan Kak Darman itu contoh dari budaya dan etika di dalam suatu organisasi kan, Bu. Terus yang saya ketahui itu semisalnya sopir taksi. Contoh etika dalam budaya organisasinya itu yaitu selalu melaporkan adanya barang semahal apapun yang tercecer. Semisal di kantor birokrasi, staf yang malas, tidak cekatan, kurang ramah, korupsi, membuat SIM harus, itu kita tuh membuat SIM harus bayar seperti itu, Bu. Kalau misalnya di Walmart, perlakuan karyawannya dari atasan seperti mitra mendorong dan melakukan inovasi bersama, Bu. Oke, Jihan. Seperti itu bisa, Bu, gitu. Ya, ada tanggapan atau bantahan dari Kak Darman selaku yang memberikan pertanyaan? Darman, gimana tanggapan dari Jihan? Bisa dipahami? Bisa, berarti di sini budaya itu mengayomi ya, memberikan pelayanan yang baik ya, berarti. Jihan, bisa ditanggapi Iya, Kak kembali? Darman. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Ibu menambahi jika tadi Jihan memberikan contohnya itu dalam kasus kasus pelayanan bagian SIM atau ini ya di jalan ya Jihan ya tadi ya kelengkapan berkas ya. Apa, Bu, kayak di sopir taksi gitu. Tanggapan Jihan tadi terkait tentang pelayanan ya? Iya, Bu. Iya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Jihan yaitu tentang pelayanan. Ibu tambahi sedikit Darman supaya lebih konkret. Jadi gini, etika dan budaya ini kan sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena sama-sama penting dalam menjalankan sebuah organisasi gitu ya. Jadi kalau seperti ini, mungkin Darman sering nih mengurus ya, misalnya ke kelurahan. Kita ambil contoh ke kelurahan gitu ya. Ke kelurahan kita ingin mengurus misalnya apakah itu surat kemiskinan ataupun pengurusan KTP dan sebagainya. Kita bisa melihat bagaimana etika aparatur sipil negara di sana gitu ya kan. Ada yang sikap mereka itu ketika kita datang, ya iya selamat pagi Bu, Pak, ada yang bisa dibantu? Apakah ada yang perlu dibutuhkan surat menyurat dan segala macam, itu berarti etika mereka sangat baik ya dalam memberikan pelayanan karena mereka selaku yang memberikan kita pelayanan, mereka sebagai aparatur sipil negara tentu sudah memiliki kode etik bagaimana dalam menjalankan peraturan dan sebagai sebagai ujung tombak dalam pelayanan masyarakat tingkat bawah yaitu kelurahan gitu ya. Jadi ketika mereka memberikan pelayanan yang baik, Darman ini cukup paham, oh berarti etika di kelurahan ini cukup bagus gitu ya. Mereka menanyakan apa kebutuhan kita selaku masyarakat. Nah, ada sebagian
dari para perusahaan, organisasi, ataupun organisasi kecil sekalipun, ketika kita berkunjung, ketika kita membutuhkan yang lain, mereka tuh bahkan tidak mau memberikan pertanyaan, bahkan, oh dia nggak bisa. Nah, dari segi bahasa, ada juga para ASN ataupun organisasi kita yang belum juga ditanya, udah langsung bilang, apa kau? Gitu. Itu bahasa yang tidak memiliki nilai-nilai etika. Kan seperti itu ya. Ada ya sebagian, atau misalnya ini bersifat pilih kasih juga ada. Itu berarti mereka tidak menanamkan sikap moralitas dan budaya mereka dalam bekerja gitu. Sudah cukup dipahami, Darman? Cukup. Bisa dimengerti, Bu? Iya. Silakan pertanyaan dari Muhammad Rizky Tamimi tadi bisa dijelaskan atau ditanggapi Ivana dan kawan-kawan yang lain. Ini sebenarnya menurut saja ya, menurut hasil pengetahuan dan hasil pengamatan kalian, ataupun kelompok 6 yang nantinya ingin menjadi memiliki organisasi ini juga cukup bagus pertanyaannya. Apakah pelatihan ini diperlukan atau tidak? Silakan Ivana, Ibu berharap dari yang lain ya Ivana. Iya, Bu. Dari anggota tim yang lain, coba ditanggapi. Baik Bu, saya Weni Lastari akan menjawab sedikit pertanyaan dari Muhammad Rizky. Yang pertanyaannya itu, perlukah pelatihan etika diterapkan dalam sebuah organisasi? Menurut saya, ada beberapa alasan mengapa pelatihan etika itu diperlukan dalam sebuah organisasi. Antara lain karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku sehingga kehidupan dalam sebuah organisasi semakin bermakna. Contohnya Bu, misalnya dalam organisasi itu kita memerlukan etika agar visi dan misi dalam suatu organisasi dapat tercapai dengan baik, Bu. Seperti itu. Oke, sudah cukup dipahami Muhammad Rizky. Jadi kelompok 6 mengatakan perlu ya Weni? Iya perlu Bu, sangat perlu karena dapat memperlancar atau membuat visi dan misi itu dapat terlaksana Bu, atau meningkatkan ya Bu. Seperti itu. Oke, Ibu ingin tanya nih, kalau kelompok 6 lah misalkan pada hari ini memiliki perusahaan ataupun organisasi, terkait pertanyaan Rizky, pelatihan etika. Ini kan ibaratnya temanya pelatihan etika. Apa kira-kira judul yang layak dijadikan dalam kegiatan pelatihan tersebut? Yang pertanyaan si Rizky tadi itu bukan perlu enggaknya etika dalam organisasi, tapi pelatihan. Ini dalam bentuk kegiatan. Makanya Ibu katakan tadi, apa kira-kira menurut kawan-kawan kelompok 6 yang cocok menjadi judul ataupun tema dalam kegiatan pelatihan etika? Ini perlu, jawabannya tadi perlu. Pelatihan itu perlu untuk meningkatkan, untuk mendalami moral ataupun budaya dari suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, pertanyaan si Rizky tadi pelatihannya, bukan etika dalam organisasinya. Makanya Ibu tambahkan, apa kira-kira yang bisa kalian buat sebagai judul ataupun tema dalam pelatihan etika tersebut? Silakan dibantu oleh kelompok 6 yang lain. Ivana bisa dibantu mengarahkan kawan-kawan yang lain untuk menanggapi pertanyaan dari Rizky? Mungkin Bu, kalau untuk judul, mungkin kalau misalnya Ivana gitu ya Bu, mungkin kegiatan pelatihan pembinaan norma dan etika. Judulnya apa? Gitu. Pelatihan pembinaan norma dan etika. Norma dan etika. Ada lagi?
Dari anggota kelompok 6 atau kawan-kawan yang lain? Atau Kak Darman mungkin, Muhari Akbar ingin memberikan tanggapannya? Atau Muhammad Rizky Tamimi punya tanggapan lain? Silahkan. Ayo semua berimajinasi memiliki perusahaan dan organisasi, kira-kira judul atau tema apa yang cocok dalam kegiatan pelatihan etika? Karena pelatihan etika itu sangat penting ya untuk dibuat dalam suatu perusahaan atau organisasi gitu, sebagai penanaman dasar awal bagaimana kita membangun karakteristik kita untuk membangun kemajuan daripada sebuah organisasi. Ya, ayo yang lain yang punya ide, apa kira-kira yang bisa dibuat dalam pelatihan etika? Ayo, ada Dinda Puspita, Dea Jayanti, Anggun Tasya, Cut Elika, Mailan, Shalsa, Riana, Arif, Gloria. Apa Weni? Tadi sudah disampaikan oleh Ivana terkait norma dan etika. Norma ya, norma dan etika. Kak Darman, ada yang lain? Iskia Adima, Riana, Anissa Rianti, Natasha Aurelia. Tadi apa? Kak Darman, ayo apa kira-kira judul atau tema yang cocok dalam membuat kegiatan pelatihan etika? Ayo Kak Darman, yang lain? Ya, Bu. Ada? Sudah ada Kak Darman? Tadi kan mengenai judul ya, Bu. Tadi mengenai judul ya, Bu. Iya, apa kira-kira kalau kamu punya perusahaan atau organisasi, kira-kira mau buat tema ataupun judul tentang pelatihan etika itu kira-kira mau judulnya itu mengenai bimbingan pelatihan etika kepada aparatur kepada pegawai dalam memberikan pelayanan kepada publik. Judulnya bimbingan etika terhadap pegawai pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Oke, sudah ada ya ide dari kawan-kawan, sepertinya sudah mulai memahami maksudnya training kelas etika komunikasi dan perilaku karyawan. Tadi sudah ditanggapi oleh Kak Darman, ini juga ada Muhammad Rizky. Kalau Kak Darman tadi berbicara tentang BIMTEK ya, seperti buat bimbingan teknis ya Kak Darman terkait pelayanan daripada ASN kita ya. Bagus sekali. Ini juga ada tanggapan dari Muhammad Rizky, training class etika komunikasi dan perilaku karyawan. Jadi pelatihan tentang bagaimana cara komunikasi ya. Jadi etika dalam komunikasi. Kalau tadi Kak Darman berbicara tentang pelayanan ASN, Rizky memiliki ide membuat kelas etika dalam berkomunikasi dan perilaku karyawan. Atau bisa kita buat juga misalkan tentang pemahaman atau peningkatan integritas dari para pemimpin, misalnya di desa, BIMTEK tentang karakteristik ataupun pelatihan tentang integritas dari para pemimpin. Nah, bisa ya seperti itu. Sudah ada tadi tanggapan dari kawan-kawan yang lain. Mungkin untuk menutup waktu kita juga sudah terbatas ya. Untuk menutup perkuliahan ataupun materi kita terkait tentang etika dan budaya organisasi. Jadi ada pertanyaan mungkin yang kawan-kawan
yang menjadi pertanyaan kawan-kawan di dalam hati sepertinya ya. Bagaimana sih sebenarnya mengelola budaya dan etika dalam organisasi? Tadi kawan-kawan sudah memaparkan terkait tentang unsur-unsur etika, unsur-unsur budaya, dan keterkaitan antara etika dan budaya organisasi. Jadi yang terakhir sebenarnya apa sih bagaimana cara kita mengelola budaya dan etika berbarengan di dalam suatu organisasi ya? Itu pertanyaannya, bagaimana mengelola. Mungkin Ibu langsung ini menanggapinya atau memberikan sedikit sedikit pemaparan di sini. Bagaimana kita mengelola budaya dan etika berbarengan dalam sebuah organisasi? Yang pertama itu harus adanya pemimpin selaku yang bisa dijadikan panutan. Yang pertama itu pemimpin ataupun panutan. Jadi kalau misalnya etika dan budaya itu dalam organisasi kita jalankan, ada nih pemimpin yang bisa kita jadikan panutan dalam di bawahan kepada atasan. Bagaimana pemimpin atau selaku panutan untuk memberikan kinerjanya secara bijak dan secara teratur. Yang kedua itu adanya lingkungan sosial. Jadi etika dan budaya itu dilihat dari lingkungan sosial, baik itu antara atasan dan bawahan, maupun antara suatu organisasi kepada keluar organisasi. Contohnya misalnya pada hari Jumat, Kelurahan Sibaya melakukan kegiatan gotong royong dan pembersihan lingkungan kepada setiap lingkungan. Memfasilitasi itu merupakan etika dan budaya ya. Bagaimana kita mengelola budaya dan etika dalam suatu organisasi, yaitu keikutsertaan kita dalam kehidupan interaksi sosial kepada masyarakat. Ya, mungkin kawan-kawan sering melihat nih, ada beberapa kelurahan atau desa ataupun bahkan kantor, kampus yang melakukan Jumat bersih ya, biasanya namanya. Yang ketiga itu adanya peraturan. Jadi untuk mengelola etika dan budaya itu kita juga punya peraturan yang harus kita patuhi. Nah, peraturan yang harus dipatuhi ini juga dibuat oleh selaku pemimpin ya. Makanya Ibu katakan tadi seharusnya sebagai seorang pemimpin itu harus bisa menjadi panutan kepada bawahannya. Bagaimana dia bisa menjalankan atau mentaati peraturan tersebut sehingga bawahannya bisa mengikuti, sehingga pengelolaan etika dan budaya itu bisa terlihat dalam organisasi. Yang keempat itu kesadaran dan kerjasama tim. Jadi etika dan budaya organisasi ini tidak akan terbangun jika tidak adanya kerjasama maupun kesulitan daripada tim kerjasamanya gitu. Ada tim gitu ya, ada kerjasama antara bawahan dan atasan, ada kerjasama antara bawahan dengan bawahan. Jika itu tidak bisa dibangun, jika itu tidak bisa dibangun hubungan harmonis, tidak ada jejaring yang harmonis, maka etika dan budaya itu juga tidak dapat dikelola oleh sebuah organisasi maupun perusahaan. Sampai di sini ada pertanyaan, bisa dipahami? Jadi ada 4 poin penting dalam bagaimana kita mengelola etika dan budaya dalam organisasi. Yang pertama ada pemimpin, yang kedua ada lingkungan sosial, yang ketiga adanya kesadaran dan tim kerja ataupun bawahan, yang terakhir itu tadi adanya peraturan ya yang harus ditaati oleh pemimpin maupun bawahannya, atasan maupun bawahannya. Ada lagi pertanyaan karena waktu kita juga sedikit lagi, tersisa sekitar 3 menit ya atau 4 menit lagi. Baik, jika tidak ada, kita akhiri perkuliahan pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan di Zoom ya, nanti absensi akan Ibu buat formnya. Jika ada pertanyaan atau yang didiskusikan bisa melalui GCR ya, silakan diberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Nanti materi kita pada hari ini kelompok 5 dan 6 juga jangan lupa di-share ke GCR ya supaya bisa menjadi bahan bacaan buat kawan-kawan yang lainnya. Jangan lupa. Demikian, tetap semangat belajarnya, tetap antusias, tetap aktif, makin ditingkatkan pengetahuan pemahamannya. Salam sehat dan salam semangat buat kita semua. Sudah bisa di stop recordingnya Akbar. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Waalaikumsalam. Semuanya, Ibu izin live ya. Ya Bu.